kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi, saya ke Pulau Gadung tadi, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena sekarang ini banyak yang di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana. Sekali lagi, tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini. Karena menurut saya, kuncinya itu sekarang memang justru ada karena klasternya sudah masuk ke keluarga. Kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama. Sehingga seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum. Kemudian hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun. Sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai malahan pesannya. Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana. Kemudian yang kelima yang berkaitan dengan bansos. Saya minta jangan sampai terlambat. Baik itu PKH, baik itu BLT desa, baik itu bantuan sosial tunai, BST, jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar. Percepat, betul-betul ini percepat. Saya minta Kabulok dan utamanya Mensos, jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting kita ini nggak nyuri, nggak ngambil. Prosedurnya tolong dampingi BPKP, termasuk dalam hal ini pemberian obatan gratis, obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat. Ini sangat diapresiasi, tetapi jumlahnya sangat-sangat kurang. Tadi malam saya ke kampung, hampir semuanya senang dan minta obat itu. Ini tolong karena kemarin rencananya tahapan pertama 300, tahapan kedua 300, berarti hanya 600.000. Saya minta Bu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas 2 juta
paket, kan nggak mahal, 2 juta kali 63.000, kalau yang paket pertama, paket keduanya 200.000 saya kira kan bukan anggaran yang gede lah, tetapi rakyat merasa tenang karena memiliki barangnya. Karena sekarang ini banyak ke apotek, banyak lari ke pramuka, barangnya aja nggak ada. Yang keenam, yang berkaitan dengan komunikasi. Publik itu yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan. Karena terus terang aja masyarakat ini khawatir mengenai COVID yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut, ini hati-hati. Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy. Yang ketujuh, yang berkaitan dengan Idul Adha, saya betul-betul minta agar dikomunikasikan dengan baik. Ini mungkin Bapak Wapres bisa membantu dalam hal ini, Pak Menteri Agama bisa mengkomunikasikan ke bawah, sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha betul-betul bisa lebih khidmat, tetapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting yang perlu kita jawab. PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru.